Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab otonomi daerah. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Erika Valentina, yang kedua ada Faruk Birawa, yang ketiga ada Fitria Puspitasari, dan yang terakhir ada Salsa Ila. Topik yang akan kita bahas dalam materi otonomi daerah, yang pertama ada pengertian otonomi daerah dan asas otonomi daerah, yang kedua landasan hukum, nilai hukum, dimensi dan prinsip otonomi daerah, yang ketiga kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah, dan yang terakhir ada perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Saya Fitria Puspitasari Gunawan dengan NRP 5009201139 akan mempresentasikan pengertian otonomi daerah dan asas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut istilah otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau wewenang untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Ada juga pengertian otonomi daerah menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Ateng Syarifuddin. Otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Sigifran Sin, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah yang menyesuaikan peraturan dan yang sudah dibuat olehnya. Lalu menurut Syarif Saleh, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya. Selanjutnya, asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah dibagi menjadi beberapa. Yang paling terkenal ada 3, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah. Asas dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Kemudian, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan dari desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Selain 3 asas tersebut, ada beberapa asas yang lain. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Ialah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian ada asas tertib penyelenggara, ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kemudian ada asas kepentingan umum, ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum.
Kemudian asas keterbukaan ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kemudian ada asas proporsionalitas, ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya ada asas profesionalitas, ialah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada asas akuntabilitas, ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Dan yang terakhir ada asas efisiensi, ialah asas yang menjamin terselenggaranya otonomi daerah kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faruk Nusuluddin Birawa, NRP 5033 dan 1039. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum, nilai hukum, dimensi, dan prinsip otonomi daerah. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada yang namanya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang KND, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok perda, ada Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perda Indonesia Timur. Yang keempat ada UU Nomor 18 Tahun 1995 tentang pokok-pokok perda. Yang kelima ada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perda. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Oke, kita lanjut. Jadi ada yang namanya nilai unitaris dan nilai dasar. Kalau nilai unitaris dari otonomi daerah adalah Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Jadi artinya Indonesia itu tidak punya negara di dalam negara lagi. Nah, jadi tidak akan tercipta negara di dalam negara Indonesia. Yang ada hanyalah pemerintah daerah. Jadi Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Lalu ada nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai landasannya. Jadi nilai dasar desentralisasi teritorial adalah bersumber dari UUD NRI 1945 pasal 18. Dalam nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini intinya itu desentralisasi atau penyelenggaraan otonomi daerah, pelimpahan wewenang pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus bagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Jadi ada beberapa dimensi, yaitu dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme minim terjadi. Lalu ada dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. Lalu kabupaten atau kota tersebut adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota tersebutlah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Lalu yang terakhir ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada prinsip pemberdayaan, yaitu tujuan otonomi itu adalah intinya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama aspek pembangunan dan pelayanan. Lalu ada prinsip real dan tanggung jawab. Intinya ini merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi seluruh warga daerah. Lalu ada prinsip penyebaran. Asas desentralisasi ini perlu dilaksanakan dengan cara asas dekonsentrasi, yaitu memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada prinsip keserasian, yaitu pemberian otonomi ini harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Lalu yang kelima, ada prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat. Jadi aspirasi kita harus tertampung guna memperkokoh negara, kesatuan, dan mempertinggi tingkat kesejahteraan di masyarakat lokal. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulianti Daniel Masiru, NRP 50152011106. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan, serta tidak pilih kasih dan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, dan juga kepercayaan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya diberlakukan kepada rakyat, tetapi juga diberlakukan kepada pemerintah itu sendiri, yang artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan dijalankan oleh pemerintahan dalam rangka pemberdayaan. Untuk itu, masyarakat diharap tahu, sadar diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang pertama, kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dengan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus yang diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otomatis khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Nah, adapun daerah istimewa. Daerah istimewa itu daerah istimewa Nanggur Aceh Darussalam dan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah itu meliputi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Di perangkat daerah provinsi sendiri terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Nah, kalau di daerah kabupaten atau kota, itu terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa ataupun kelurahan. Dan yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan di tingkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD itu menjadi mitra pemerintah daerah, yaitu kepala daerah beserta aparatnya, dalam menjalankan pemerintahan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut ke materi keempat, yaitu perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Dengan saya, Erica Valentina, dengan NRP 501520101016. Oke, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut tentang materi yang bagian keempat ini, langkah baiknya kita mengetahui apa sih perangkat daerah itu. Nah, perangkat daerah adalah suatu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Sedangkan pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, pada daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, yang membedakan dari struktur perangkat daerahnya adalah pada bagian kecamatan dan kelurahan. Oke, lanjut. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Organisasi perangkat daerah ini ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Jadi, kenapa perangkat daerah ini dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik atau potensi daerah tersebut? Karena diharapkan agar perangkat daerah ini dapat memaksimalkan fungsinya untuk dapat memanfaatkan adanya potensi di daerah tersebut, sehingga kemakmuran rakyat daerah setempat dapat lebih terjamin. Oke, lanjut. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten atau kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Oke, lanjut ke bagian fungsi atau tugas dari perangkat daerah ini menurut undang-undang. Jadi, perangkat daerah ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki beberapa tugas, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang dilakukan oleh sekretariat daerah. Lanjut, menyelenggarakan administrasi yang mendukung tugas dan fungsi DPRD yang dilakukan oleh sekretariat DPRD, membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan oleh perangkat daerah yang dilakukan oleh inspektorat, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan oleh dinas daerah, dan untuk melaksanakan fungsi penunjang yang dilakukan oleh badan daerah. Selanjutnya, pelaksanaan tugas yang telah diwadahi oleh unsur dalam pemerintahan daerah tersebut bertanggung jawab kepada gubernur dengan proses pengintegrasian dan sinkronisasi dari tujuan dan kegiatan sebagai pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pemerintahan daerah melalui koordinator, yaitu sekretariat daerah yang mempunyai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekretaris DPRD, inspektur, kepada dinas dan kepala badan. Oke, jadi sekian presentasi dari kami kelompok 9 tentang otonomi daerah. Apabila terdapat pertanyaan, kalian dapat memberikan atau menuliskannya kepada kolom yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami salah tutur kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.